Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Apa kabar teman-teman? Ini video kelima dari rangkaian tutorial saya untuk teman-teman yang masih pemula dalam menggunakan software Blender 2.8. Di video 1, 2, 3, dan 4 saya ajarkan teman-teman bagaimana cara menginstal Blender, kemudian membuat objek atau model, material, kemudian pencahayaan, dan animasi. Nah, di bagian ini saya akan ajarkan teman-teman untuk melakukan proses rigging sederhana dengan menggunakan satu buah add-on, yaitu Rigify. Ya, proses rigging itu sebetulnya bisa dikatakan sederhana tapi juga rumit, tergantung bagaimana kemampuan teman-teman ya. Karena ya terus terang untuk rigging itu banyak sekali tools-tools yang harus kita pelajari. Nah, di sini saya akan ajarkan yang dasar-dasarnya saja teman-teman ya. Tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini supaya saya semakin semangat membuat video-video yang baru dan teman-teman juga akan mendapatkan terus tutorial yang baru. Oke, langsung saja teman-teman. Saya akan membuka satu buah file yang nanti akan saya contohkan seperti ini ya. Jadi, kita akan belajar tentang rigging yang dasar dulu ya. Bagaimana sih sebuah objek itu bisa bergerak dipengaruhi oleh tulang dan bagaimana cara melakukan pengaturan pada setiap vertek-verteknya seperti ini ya. Kemudian kita akan membuka file yaitu latihan 5A. Teman-teman bisa download filenya di link yang ada di bawah video ini di YouTube. Saya akan nyalakan dulu untuk warna shadingnya adalah random supaya kita bisa melihat di sini objek ini berbeda warnanya. Kalau teman-teman ada sesuatu pertanyaan, itu mungkin sudah saya bahas di video 1, 2, 3, 4. Jadi seperti misalnya bagaimana sih cara mengatur viewport ya, supaya kita bisa melihat dari view top, supaya kita bisa melihat dari view front, itu semua sudah saya bahas di video 1, 2, 3, dan 4. Termasuk juga bagaimana cara melakukan navigasi, kemudian cara merubah warna themes, dan shortcut-shortcutnya juga sudah saya terangkan di sana. Jadi di sini saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, sekarang kita akan coba membuat objek tulang ya. Untuk objek tulang itu kita klik add. Di sini ada yang namanya armatur. Ini dia armatur ya. Dan kita klik single bone. Nah, pada dasarnya semua karakter itu bisa kita gerakkan dengan menggunakan tulang. Ini bone-nya. Dan bone ini namanya adalah armatur ya. Kalau kita perhatikan namanya armatur. Kemudian ini kita letakkan di sini dan kita akan buat dia ada di dalam dari objek mesh ini. Caranya kita ke edit mode, kemudian kita seleksi satu buah titik yang ada di sini dan kita grab G dan kita letakkan di sini. Nah, kalau kita tidak bisa melihat objek tulangnya, kita bisa nyalakan di dalam objek data yang gambar orang lari ini di dalam display. Di sini ada yang namanya in front. Ini kita bisa nyalakan supaya tulang ini sepertinya ada di depan padahal dia ada di dalam. Oke, kita letakkan lingkaran ini pas dengan garis yang ada di sini. Atau sebentar, kita akan coba masuk lagi ke objek mode dan kita seleksi objek mesh ini. Kita akan lihat lagi di dalam objek data yang kotak ini. Di sini ada display, ini dia viewport display. Kita akan menyalakan untuk wireframe dan untuk all edges sehingga kita bisa melihat sekarang ada segmen-segmen di sini. Ya, segmen ini bisa terlihat saat kita berada di objek mode. Oke, kembali lagi ke objek tulang dan kita ke dalam edit mode dari objek tulang. Kemudian kita lihat dari view front, klik viewport front. Kemudian ini akan kita extrude, kita tekan E dan kita letakkan ini titik ini di luar di sini. Oke, satu tulang sudah jadi. Kita akan ke objek mode. Bisa juga tulang-tulang ini kita ganti namanya ya. Misalnya untuk kita kembali ke edit mode ya. Tulang ini ya di sini di armatur ini kita lihat di sini ada bone dan ada bone 001. Untuk bone ini kita beri nama ini bone A misalnya ya, dan ini adalah bone B, oke. Kemudian kita ke objek mode. Nah, sekarang kita akan duplikat ini Shift D Z untuk ke arah sumbu Z. Kemudian kembali ke edit mode, kita akan buat satu tulang lagi, ini saya masukkan dan kita klik E lagi untuk membuat satu buah tulang yang kecil. Tulang yang bawah ini kita ganti namanya sekarang. E. Kemudian ini armatur yang atas, kita tuliskan atas, dan ini armatur yang bawah. Kemudian kita ke objek mode. Nah, untuk tulang yang atas ini kita coba akan bengkokkan sedikit. Kita ke edit mode lagi dan ini
lingkaran ini kita turunkan ke bawah sedikit seperti ini, sehingga dia akan bengkok, menyudut ya, sedikit menyudut seperti ini. Kemudian kita akan seleksi semua tulangnya, klik A sehingga dia akan berwarna orange. Kemudian kita lihat di dalam parameter dari ini objek data yang gambarnya orang lari. Di sini di bagian display juga kita bisa mengganti display atau tampilan dari tulang. Yang pertamanya adalah octahedral ini menjadi seperti ini, stick atau B-bone atau envelope dan wire. Mungkin yang agak bagus adalah B-bone ya, seperti kotak ini. Dan untuk merubah ukuran B-bone ini kita bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl Alt dan S. Nah, ini kita bisa merubah ukurannya baik itu diperkecil maupun diperbesar. Oke, saya buat agak kecil saja ya. Dan sekarang kita kembalikan ke objek mode. Tulang ini juga sama, saya akan ke B-bone. Kemudian saya akan seleksi semua, Ctrl Alt dan S untuk memperkecil seperti ini. Kalau sudah, kita ke objek mode. Jangan lupa teman-teman, ini disimpan di Shift S saja. Kita akan mulai membuat supaya si mesh ini, objek ini terpengaruh oleh tulang. Karena kalau sekarang belum ya. Coba kita lihat, tulang ini kita seleksi dan kita ke pose mode. Jadi di tulang itu ada 3 pilihan mode, yaitu objek mode, kemudian edit mode untuk melakukan proses editing seperti tadi, dan terakhir adalah pose mode, di mana kita bisa menggerakkan setiap tulangnya dan kita animasikan. Nah, di sini sebagai contoh, kalau ini kita seleksi dia akan berwarna biru, berarti dia berada di dalam pose mode. Ini kita akan rotasi seperti ini. Kita klik R ya untuk merotasi. Itu objek mesh-nya belum terpengaruh. Saya akan kembalikan ke objek mode dulu. Dan sekarang kita akan membuat supaya objek mesh-nya ini terpengaruh oleh tulang. Pertama-tama, kita akan seleksi dulu mesh-nya. Kemudian tahan Shift. Dan kita klik ke objek tulang. Jadi objek tulang ini kita seleksi yang terakhir atau yang kedua. Kemudian kita gunakan Ctrl P. Dan kita pilih di sini Set Parent to with Automatic Weight. Ya, sekarang kalau kita seleksi objek mesh-nya dan kita lihat di dalam modifier di sini ya, modify, maka si objek mesh ini sudah ada satu buah modifikasi yang namanya adalah armatur. Kalau objek mesh yang ini jelas dia belum ya, karena memang dia belum dipengaruhi oleh tulang. Sekarang kalau misalnya tulang ini kita seleksi dan kita masuk ke dalam pose mode, kemudian kita rotasi tulangnya, maka sekarang si mesh-nya ini sudah ikut bergerak seperti ini. Iya, itu artinya kita sudah sukses berhasil melakukan parenting dari mesh ke tulang. Dan jangan sekali-kali kita menggeser objek mesh-nya ya. Jadi objek mesh-nya ini tidak boleh di-grab seperti ini ya, tidak boleh digeser. Untuk menggeser tentu saja dari tulangnya di pose mode seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kita akan seleksi lagi mesh dari objek yang berwarna ungu ini, tahan Shift dan kita klik ke tulang, kemudian Ctrl P dan kita pilih with Automatic Weights. Kita cek lagi sekarang untuk tulangnya apakah dia sudah berfungsi. Ya, nah itu dia sudah berfungsi ya. Kita akan kembali nyalakan untuk mesh-nya ini. Di dalam objek data di sini ada all edges dan ada wireframe, ini kita nyalakan. Jangan lupa di save lagi. Nah, dari sini sebetulnya teman-teman sudah bisa melakukan rigging ya. Ini adalah pemahaman dasar dari rigging. Tapi tunggu dulu teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa kalau misalnya ini kita gerakkan, saya coba akan animasikan dulu ya. Kita akan membuat keyframe di sini. Saya akan seleksi dulu tulang-tulang ini. Klik I, rotasi. Kemudian di frame 20 seperti ini akan saya rotasi begini. Dan ini juga agak turun sedikit. Kita klik lagi I, rotasi. Sekarang seperti ini hasilnya. Ya. Nah, bagian tengah sini mungkin kita akan sedikit lakukan proses editing ya. Caranya seperti ini. Kita coba kembali ke objek mode. Kita lihat di dalam si objek ini, kita seleksi dan kita lihat di dalam weight pane. Weight pane itu untuk melihat seberapa besar pengaruh dari setiap vertex terhadap tulang. Jadi kalau misalnya sekarang ini bagian atas ini berwarna merah, itu karena yang kita seleksi adalah tulang yang atas ini. Tulang yang atas itu namanya apa? Coba kita akan lihat dulu ya. Kita akan seleksi tulangnya dan kita nyalakan name di dalam ini dia, di dalam objek data yang gambar karakter. Kita klik name sehingga kita bisa melihat di sini ada namanya bone A dan bone B. Yang ini juga mungkin kita bisa nyalakan name-nya seperti itu.
Dan sekarang kita kembali ke objeknya ini, kita seleksi, kita lihat di dalam weight pane. Kemudian kita bisa lihat di dalam objek data yang gambarnya vertex, yang gambarnya 3 buah titik ini. Di sini kita menyeleksi bone B ya. Jadi meskipun ini objek yang diseleksi, tapi kita menyeleksi vertex group di bone B. Nah, di sini ya. Artinya vertex-vertex yang ada di sini itu dia dipengaruhi oleh tulang dari bone B ini. Warna merah itu biasanya adalah 100% atau ya maksimal lah ya. Kemudian berwarna orange, kemudian berwarna hijau, kemudian berwarna biru. Kalau biru itu dia 0%. Jadi yang bagian sebelah sini dia tidak dipengaruhi oleh tulang bone B. Dan yang berwarna hijau ini dia pengaruhnya kecil sekali dari bone B. Begitu juga kalau saya klik yang ini, bone A ini, maka kita bisa melihat juga seperti tadi kebalikannya ya. Nah, untuk mengaturnya kita bisa menggunakan weight pane yang ada di sini, weight pane. Kemudian di atas ini ada apa ya, propertinya ya. Kita bisa memilih di sini, menunya adalah draw, jenis brushnya ya, draw. Kemudian untuk radiusnya atau besar dari brushnya kita bisa atur di sini. Kemudian weightnya itu kita bisa atur di sini. Jadi misalnya weightnya pengennya adalah 0,5 separuh ya. Maka kalau kita sekarang seleksi bone A yang ini, vertex dari bone A, dan kita brush ke sini ya, maka bagian sini dia akan menjadi 0,5% terpengaruh oleh tulang ini. Jadi kalau saya brush ke sini, nah sekarang si vertex ini dia akan terpengaruh oleh ya, vertex yang ini dia akan terpengaruh oleh tulang yang ada di sini, tulang bone A ya, seperti itu. Dan kalau misalnya kita ingin buang ini, maka kita harus memilih yang brush subtract. Kemudian kita brushkan ke sini, maka dia nanti akan hilang ya, pengaruhnya akan hilang. Seperti itu. Ya, kita brush berkali-kali sampai dia berwarna biru, maka dia akan hilang pengaruhnya. Nah, itu adalah cara kita melakukan proses pengaturan weight pane. Nah, cara yang lain juga kita bisa menggunakan yang namanya edit mode di objeknya. Jadi objeknya kita seleksi, kita masuk ke dalam edit mode, kita lihat setiap vertex ini memiliki nilai. Jadi kalau kita lihat di properti sebelah kanan, di sini ada yang namanya weight, vertex weight. Kita bisa seleksi satu buah titik atau vertex, maka kita bisa melihat di situ nilai dari vertex ini dipengaruhi oleh tulang A itu 0, dipengaruhi oleh bone B itu adalah 9,8, 0,9 ya, artinya ini adalah hampir 1. Kita bisa isikan juga 1 di sini. Nah, yang di tengah-tengah sini biasanya dia 0,5. Nah, seperti ini ya, dia 0,5. Jadi ini tadi sudah kita brushkan juga bahwa di sini pasti 0,5. Nah, tapi di sini karena dia agak ke kanan ke kiri dia agak berbeda. Nah, cara mempengaruhi dengan menggunakan ini juga bisa. Jadi teman-teman misalnya ini kita gerakan seperti ini ya, tulangnya dia bergerak tapi mesh-nya tidak. Kita bisa lihat di dalam tab modify di sini. Kita bisa menyalakan dua buah icon ini supaya sekarang mesh-nya ikut ke tulang. Nah, kalau misalnya kita ingin ya, misalnya tulang yang ada di sini, yang di tengah sini itu terpengaruh oleh bone A itu yang ini, maka kita bisa saja seleksi tulang-tulang ini seperti itu. Kemudian kita lihat di dalam objek data yang gambarnya vertex ya, bone A ini kita seleksi atau klik di sini bone A, maka bone A yang ada di sini dia akan terseleksi. Dan weight-nya di sini kita bisa atur ya. Jadi misalnya weight-nya ini 1, kita klik assign, maka dia akan terpengaruh penuh ke tulang ini. Jadi saat kita gerakkan dia akan tetap seperti itu. Tapi kalau misalnya kita isikan di sini 0, sekian ya, 0,1 misalnya kita klik assign, maka dia akan lebih banyak terpengaruh oleh tulang B, bone B. Seperti itu. Nah, ini kita bisa isikan di sini 0,5 supaya kembali seperti tadi dan kita klik assign. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa seperti itu, teman-teman. Ini bisa kita seleksi vertex-vertex yang ada di sini, kemudian kita seleksi tulang yang mana yang ingin kita buat supaya dia terpengaruh, kemudian kita klik assign. Seperti itu. Ya, jangan lupa juga nilainya di sini karena 0,5 maka dia akan terpengaruh ke sini separuh. Nah, saya isikan lagi 0 di sini supaya dia, atau kita remove saja ya. Kita remove saja supaya dia kembali ke bone A. Ya, seperti itu. Bone A, assign. Oke, itu adalah cara kita melakukan weight pane ya. Baik cara menggunakan weight pane maupun dengan mengisi nilai yang ada di sini. Nah, berikutnya saya akan terangkan tentang yang fasilitas FK dan IK. Apa itu?
FK adalah forward kinematic. Forward kinematic itu adalah sistem di mana tulang itu bisa bergerak dengan menggunakan metode rotasi seperti ini tadi. Jadi kalau misalnya saya ingin merubah posisi tulangnya, maka saya harus merotasinya. Jadi ini saya rotasi seperti ini saya rotasi seperti ini. Tidak bisa kita G ya, kita grab ya. Kalaupun kita grab, dia akan rotasi juga. Dan tulang yang ada di atasnya, tulang A ini adalah tulang induknya, dia tidak akan bergerak saat kita rotasi tulang anaknya. Ini tulang anak ya, childnya. Maka kita rotasi, kita grab pun si tulang A ini dia tidak akan bergerak. Nah, itu yang disebut dengan FK atau forward kinematic. Dan kita juga sebetulnya bisa menyalakan auto IK dengan cara kita seleksi tulangnya. Di bagian pose option di sini ada yang namanya auto IK, dan ini secara otomatis sudah merubah bentuknya yang tadinya adalah forward kinematic sekarang menjadi inverse kinematic. Saat kita G atau grab, maka tulang ini sudah bisa seperti IK. IK itu adalah si tulang induk ini akan dikontrol oleh tulang anak. Jadi tulang anak itu yang B dan tulang induk adalah yang A. Saat tulang anak kita grab atau kita rotate, maka tulang induknya juga akan ikut bergerak. Nah, itu adalah inverse kinematic. Tapi pada dasarnya ini tadi forward kinematic ya. Nah, untuk yang tulang yang atas ini, saya akan ajarkan teman-teman untuk merubahnya menjadi jenis yang inverse kinematic. Caranya, kita akan masuk ke dalam pose mode, kita seleksi tulang D, kemudian kita akan memberikan satu buah bone constraint di sini yang di bagian tracking. Di sini namanya adalah inverse kinematic. Itu sebabnya tadi saya tambahkan satu tulang kecil ini atau bone E ini ya. Nah, berikutnya setelah kita berikan inverse kinematic, kita perlu memberikan target. Targetnya adalah tulang ini semua. Jadi kita klik saja ini ya, tulang atas atau bone atas ini. Kemudian untuk yang bone yang di bawahnya ini secara spesifik saya akan memberikan ke bone 3. Bone E, kita berikan bone E seperti itu. Dan chain length-nya ini maksudnya adalah dari ini bone E ini ada berapa tulang ke atas ya. Di sini ada 2 tulang ke atas, jadi saya isikan 2 dan dia akan berhenti di sini IK-nya. Kalau misalnya di sini masih ada tulang lagi, ini anggaplah ini sebuah tangan ya, lengan, dan di sini ada tulang lagi untuk badannya, maka tetap kita isikan 2 karena untuk yang bagian atas ini itu seharusnya tidak terpengaruh oleh IK. Nah, sekarang kalau bone E ini kita seleksi dan kita grab, itu masih belum berfungsi ya. Caranya untuk memfungsikan, kita harus lepaskan dia dengan masuk ke dalam edit mode. Di edit mode ini saat kita grab, dia masih ada hubungan dengan tulang D. Sekarang kita akan lepaskan dengan cara kita gunakan ALT dan P dan kita pilih clear parent. Sehingga saat kita G atau grab, maka tulang ini sudah lepas. Dan saat kita ke pose mode pun, kita G, kita grab, tulang ini juga sudah lepas. Tapi tulang ini memberi pengaruh terhadap ya seperti yang kita inginkan lah ya. Jadi tulang E ini adalah sebagai controller saja. Jadi kalau kita klik G atau grab, maka dia mengontrol tulang yang ada di atasnya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan inverse kinematic. Ya, kalau yang ini tadi namanya IK ya, ini adalah FK atau forward kinematic. Dan meskipun ini juga bisa kita ganti menjadi auto IK, tapi IK yang sebetulnya adalah yang seperti ini. Oke, nah kapan ini kita memerlukan IK dan kapan kita memerlukan FK? FK itu diperlukan untuk objek-objek yang dia bebas bergerak. Jadi seperti misalnya tangan kita itu dia bergerak bebas. Sementara kalau yang IK atau inverse kinematic, dia difungsikan untuk objek-objek yang menumpu. Seperti misalnya kaki kita itu menumpu pada tanah ya. Sehingga kalau misalnya ini kita grab seperti ini, maka ini bagian, anggaplah ini telapak kaki ya. Ini adalah telapak kaki, maka telapak kaki ini dia akan menumpu di tanah. Atau misalnya tangan, saat tangan itu menggantung di ya, anggap saja melakukan ini ya, pull up ya, menggantung, maka tangan itu akan difungsikan sebagai IK, inverse kinematic ya. Saat dia berjalan lepas, dia difungsikan sebagai FK. Jadi ini kadang bisa diganti menjadi IK, kadang bisa diganti menjadi FK tergantung kebutuhan. Sekali lagi, kalau untuk yang IK atau inverse kinematic ini dipakai untuk objek-objek yang menumpu seperti kaki atau tangan saat dia bersandar di tembok atau saat dia menggantung.
Oke, itu saja untuk dasar-dasar teman-teman melakukan proses rigging. Dan sekarang kita akan membuka file, yaitu karakter chibi yang A, seperti ini ya. Teman-teman juga bisa download file latihan ini di link yang ada di bawah video saya, atau teman-teman bisa download langsung ke websitenya langsung, yaitu Blendswap ya, blendswap.com. Teman-teman bisa daftar di situ dan ini gratis, jadi daftarnya tidak perlu bayar, kemudian download juga gratis. Teman-teman bisa download untuk berlatih, untuk belajar ya. Nah, setelah kita download filenya, kemudian kita akan mulai, kita save as ya, kita save as dengan nama baru. Usahakan kita buat nama baru supaya tidak merusak file aslinya. Teman-teman kemudian menyalakan di dalam preferences, yaitu sebuah add-on ya, tab add-on, kita ketikkan di sini rig. Nah, di sini ada yang namanya Rigify. Ini harus dinyalakan dan kita klik Save Preferences. Oke. Kemudian kita gunakan Shift C untuk mereset 3D cursor. Kalau misalnya 3D cursornya ini berpindah seperti ini, maka kalau kita Shift C dia akan kembali ke tengah. Kemudian kita akan membuat satu buah objek, yaitu armatur yang tadi itu. Kemudian di sini ada animal, ada human, ada basic. Kita pilih yang basic human saja. Ini untuk sekedar berlatih. Kemudian kita gunakan viewport front dan kita nyalakan seperti tadi, yaitu displaynya adalah in front supaya kita bisa melihat. Kalau kita lihat dari samping, kita klik angka 3 di numpad, maka kita bisa melihat ini sudah juga di tengah, di dalam, maksudnya di dalam dari mesh. Nah, sekarang kita akan perbesar ukuran dari si tulang ini dengan cara di dalam edit mode. Ini banyak sekali teman-teman yang melakukan kesalahan. Jadi sekali lagi perhatikan dengan detail bahwa untuk melakukan skala atau perubahan itu harus di dalam edit mode, bukan di dalam object mode. Oke, kemudian kita akan skala objek ini, tapi dengan syarat pusatnya adalah di 3D cursor. Untuk itu, di sini kita ganti yang awalnya adalah median point ke 3D cursor, atau teman-teman bisa klik shortcutnya adalah titik yang ada di keyboard dan dipilih sini adalah 3D cursor. Sekarang kita klik S, kita scale, dan yang perlu diperhatikan adalah yang daerah pinggul ini, bahwa kalau pinggulnya tulang ini sudah sama dengan pinggul objek, maka sudah benar. Dan yang bagian atas tidak perlu kita khawatirkan ya, kita akan rubah yang atas. Kemudian untuk merubahnya, kita akan menyalakan satu buah fasilitas di dalam armatur option, yaitu X-axis mirror. Ini kita nyalakan untuk membuat supaya tulang kanan dan kiri dia sama. Nah, sekarang kita akan coba merubah posisi dari tulang-tulang ini ya. Kita klik B dan kita grab semua itu, kemudian kita akan, oh ya, ini kita pindahkan lagi ke median point ya. Kita akan atur seperti ini bagian kepala. Oke, tampak dari depan sudah sempurna. Kita lihat dari samping sekarang, klik angka 3 di numpad atau klik view, kemudian viewport right, ini dia. Dan kita lihat ini untuk kepalanya kurang tepat ya posisinya, termasuk juga untuk lehernya. Untuk kaki itu tetap harus dipastikan bahwa lututnya ini menyiku ya, bukan lurus seperti ini, tapi menyiku. Meskipun dia agak keluar tidak masalah. Termasuk juga untuk tangan, untuk bagian tangan ini juga harus menyiku. Pastikan bahwa dia menyudut. Kemudian kita cek lagi di objeknya, kita nyalakan seperti tadi di dalam objek data. Di sini untuk displaynya, ini viewport display, kita nyalakan wireframe dan all edges. Di sini untuk mesh-nya ini kita coba lihat di dalam modify-nya, kita matikan untuk ini apa namanya subdivision surface. Posisi dari tulang ini dia harus berada lurus dengan garis ya. Di sini ada segmen. Jadi jangan sampai si tulang ini dia tidak, atau bagian sikunya ini dia tidak tepat di garis. Karena kalau tidak tepat di garis, maka misalnya di tengah-tengah sini, maka nanti akan jelek ya untuk animasinya. Oke, seperti ini. Kaki juga begitu, bagian lutut juga pastikan bahwa ini berada di garis ini ya, di pusatnya ini, di garis segmen. Kemudian kita ke object mode, dan kalau sudah selesai, jangan lupa di save, dan kita akan mengenerate atau merubah
bentuk tulangnya ini menjadi helpers. Kita seleksi tulang dan kita buatkan satu buah collection baru. Kita klik M, kita klik New Collection, kita beri nama ini adalah tulang. Klik OK. Sehingga sekarang ada collection baru, yaitu collection untuk tulang saja. Kemudian kita akan masuk ke dalam objek data yang gambar orang, dan kemudian kita klik di paling bawah di bagian Rigify button, kita klik Generate Rig dan kita tunggu sebentar. Ya, sekarang sudah muncul. Kemudian kita akan sembunyikan collection tulang ini dengan cara kita klik gambar monitor. Nah, mungkin helpersnya dia akan masuk ke bagian collection dari tulang ini. Kita akan pindahkan saja untuk helpersnya tadi. Namanya di sini adalah rig ya. Rig ini kita akan pindahkan. Kita klik M dan kita pindahkan ke collection saja sehingga dia pindah ke atas. Kemudian untuk tulang ini kita matikan gambar monitornya. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat ini namanya rig-nya ya, atau saya bilang ini adalah helpersnya. Helpersnya ini sebetulnya juga tulang. Kalau misalnya kita masuk ke dalam edit mode, maka kita bisa melihat di sini ini adalah tulang ya. Cuman tulangnya dia diganti, diberi custom shape ya, istilahnya custom shape. Displaynya ini di sini ada custom object. Kita bisa menggantinya dengan objek tertentu. Ini dalam hal ini objeknya adalah shape. Kemudian di dalam properti sebelah kanan kita lihat di sini ada yang namanya adalah rig layer. Rig layer itu layer untuk rigging ini. Jadi sebagai contoh di sini ada torso. Kalau kita coba klik torso ini, maka semua tulang yang torso atau helper torso itu akan mati atau sembunyi. Kemudian di sini ada torso tweaknya. Coba kita lihat dalam wireframe ya. Nah, di sini ada tweaknya di dalam. Kemudian di sini ada lengan kiri ya, arm L. Ada IK dan ada FK seperti yang tadi saya terangkan bahwa karakter dari tangan dan kaki itu ada dua pilihan, yaitu IK dan FK. Saya akan terangkan nanti ya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan antara mesh ini dengan si tulang. Kita seleksi mesh dan kita tahan shift dan kita klik ke tulang. Kita gunakan Ctrl P lagi dan kita pilih with automatic weights. Ya, sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, kita bisa lihat di dalam meshnya ini, di dalam modify di sini sudah ada yang namanya armatur seperti halnya tadi ya. Kemudian kita akan seleksi tulangnya. Sekali lagi, kita tidak boleh menggeser si mesh objek ini, tidak boleh digeser ya. Jadi yang kita boleh seleksi hanya tulangnya saja. Kemudian tulangnya ini coba kita akan masuk ke dalam pose mode. Kita akan coba buktikan apakah sudah bergerak karakternya. Kita seleksi yang atas ini, kita rotate R. Nah, ini sudah berhasil. Ini juga begitu. Ini kita rotate, sudah berhasil. Kemudian yang di tengah ini kita seleksi. Kita klik 2 kali R ya, RR. Nah, ini dia. Kita sudah bisa membuat gerakan seperti itu. Oke. Nah, untuk yang tangan itu ada dua pilihan seperti yang tadi saya katakan bahwa ada yang namanya IK dan FK. Saat ini kalau kita seleksi yang tangan ini, di sini ada ini ya, yang rig main properties. Di sini ada IK dan FK. Nilainya adalah 0, artinya kalau nilai 0 itu dia akan diarahkan ke IK atau inverse kinematic. Sementara kalau nilainya 1, maka dia akan menjadi FK atau forward kinematic. Nah, sekarang kita coba buktikan apakah ini sudah bisa bergerak. Saat kita G atau grab, maka tangan ini bisa bergerak dengan menggunakan metode IK atau inverse kinematic. Nah, untuk FK-nya itu ada di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini di sini ada garis juga yang tetap masih berada di sini. Kalau kita rotasi, dia tangannya tidak akan bergerak atau tidak akan berubah karena ini adalah controller untuk FK, forward kinematic. Nah, bagaimana cara merubahnya? Dari IK ke FK, untuk merubahnya tinggal kita tambahkan saja nilainya. Jadi saat ini saya seleksi untuk yang ini, yang tangan ini, tangan kiri ya. Kita akan isikan angka 1, maka si tangan ini dia akan berpindah ke controller untuk FK. Ini dia. Saat kita rotasi, nah sekarang dia sudah berfungsi untuk IK-nya. Sorry, FK ya, bukan IK ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan ajarkan untuk mengatur layernya.
Kalau tangan kiri ini kita gunakan sistem yang FK, maka di sini sebaiknya tangan kirinya, kiri itu mana nih? Ini ya, L ya. Maka kita matikan saja yang IK-nya. Teman-teman perhatikan ini yang warna merah ini, IK-nya akan mati ya karena memang kita sembunyikan. Sementara untuk tweak di sini ada arm L tweak, ini kita matikan saja. Tweak itu adalah yang warna biru ini, jadi kita bisa tweak juga. Misalnya ini kurang ini misalnya ya, sikutnya kurang ke sini, kita bisa atur lagi dengan menggunakan tweaknya. Tapi jarang sekali ya kita bisa matikan tweaknya ini supaya tidak mengganggu. Sementara tangan kanan itu dia menggunakan metode IK. Nah, tangan kanan karena IK yang FK-nya saya matikan, tweaknya juga saya matikan. Mungkin torso tweaknya kita matikan. Kaki pun sama, kaki itu semuanya otomatis IK. Jadi kalau kita G, kita grab, maka dia akan bergerak seperti ini. Sehingga di kaki kita tidak memerlukan yang namanya FK dan tweaknya kita matikan. Ini adalah rootnya paling bawah, rootnya untuk pusatnya. Dan di dalam dari karakter ini juga ada ya, kalau kita lihat dalam mode wireframe, di sini juga ada tulang di bagian dalam ya. Ini untuk mengatur pundak ya, pundak dari karakter, dan ini untuk mengatur dada. Jadi kebetulan ini karena cowok ya, jadi tidak akan terlalu berfungsi sebetulnya. Oke, kita akan klik lagi Z, kita gunakan solid view. Nah, ini dia seperti ini. Kemudian di sini ada stretch ya, IK stretch. Artinya ini kalau misalnya nilainya 1, dia bisa di stretch atau memanjang. Jadi kalau kita G grab, maka tangan ini bisa memanjang seperti itu. Tapi kalau stretchnya 0, maka dia tidak bisa memanjang ya, meskipun kontrolernya ini bisa jauh, tapi dia tangannya akan berhenti. Termasuk juga untuk kaki ya, kaki ini juga dia menyala untuk stretchnya ini. Jadi kalau kaki ini kita tarik, dia akan memanjang begitu. Kalau kita isikan stretchnya 0, maka dia tidak bisa stretch. Oke. Ya, sementara itu saja teman-teman ya, meskipun sebetulnya masih banyak sih fasilitas-fasilitas yang kita bisa olah dari proses rigging ini, tapi setidaknya tutorial ini bisa membantu teman-teman dalam mengenal bagaimana rigging itu yang sederhana ya, dengan menggunakan Rigify. Dan jangan lupa teman-teman subscribe YouTube channel saya. Kalau ada pertanyaan boleh isikan di dalam kolom komentar, klik like juga. Dan sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya.